Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus Pemirsa. Kali ini saya hadir bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Rudi Nasrullah, SHMM, selaku PLT Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI 1 Cirebon. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Semangat terus Pak ya. Selalu semangat. Oke pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Rudi terkait dengan peran imigrasi Cirebon dalam embarkasi keberangkatan jamaah haji tahun 2024. Oke, kita kalau bicara peran imigrasi Pak Rudi ya luar biasa sekali ya. Ini kita sudah memiliki Bandara Kertajati sendiri ya. Betul. Untuk memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci. Oke pemirsa, keberadaan Bandara Kertajati yang berada di Majalengka, Jawa Barat saat ini menjadi perhatian khusus bagi kantor imigrasi Cirebon. Pasalnya pada musim haji tahun ini Bandara Kertajati telah memberangkatkan 3.500 lebih ya Pak ya. Betul. Calon jamaah haji. Nah, pastinya kantor imigrasi memiliki peran penting dalam embarkasi keberangkatan jamaah tahun 2024. Oke. Pak Rudi, yang ingin saya tanyakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Bandara Kertajati sudah memberangkatkan 3.500 ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan imigrasi terkait kesiapan secara menyeluruh untuk penyelenggaraan pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini, Pak Rudi? Terima kasih Bu Desi, pemirsa semuanya. Yang pertama kita melakukan persiapan dua bulan sebelum kita sudah melakukan persiapan. 2 bulan sebelumnya? Betul, okay. Karena kita melakukan rapat-rapat dengan stakeholder terkait, baik itu di Bandara Kertajati maupun di stakeholder yang KBIH dan Kemenag di masing-masing kabupaten yang akan memberangkatkan calon jemaah haji. Oke, dari 2 bulan sebelumnya itu apa saja yang dilakukan oleh imigrasi nih Pak? Persiapan-persiapan yang awalnya kita melakukan persiapan-persiapan dengan rapat dengan stakeholder, terus mitigasi terkait nanti jemaah akan kemana gitu, nantinya semuanya tetap diarahkan dari imigrasi dan sebaiknya betul. Seperti apa, nanti juga ada masukan-masukan dari Bea Cukai, dari karantina maupun dari Kemenag Provinsi dan Kabupaten Kemenag Kabupaten. Oke, jadi selama 2 bulan itu memang peran imigrasi begitu pentingnya ya untuk bisa memberangkatkan secara sungguh-sungguh baik-baik ya Pak ya. Betul. Artinya ya. Oke. Tadi stakeholder lalu juga beberapa travel juga. Betul. Nah, itu terkaitnya dengan kelengkapan apa saja Pak yang dilakukan oleh imigrasi Pak? Oke, itu kesiapan untuk pemberangkatan haji. Jadi dari awal calon jemaah haji datang ke Asrama Haji Indramayu itu langsung disambut oleh PPIH setempat dan imigrasi sudah berada di Indramayu juga. Jadi pas 1 hari sebelum itu PPIH menyerahkan paspor langsung ke imigrasi untuk pelaksanaan input data dan penyekenan seberupa termasuk cap untuk keberangkatan esok harinya. Jadi persiapan-persiapan itulah yang kita lakukan jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti untuk dari AP2-nya terutama ya yang melakukan scan barang-barang, jangan sampai ada yang lolos sampai ke keberangkatannya. Jadi memang itu sudah dipersiapkan 2 hari sebelumnya. Apalagi betul. Sekarang saat ini kita ketahui bersama bahwasanya asrama haji kita sudah memiliki di Indramayu ya Pak ya. Betul, provinsi betul. Ya Pak ya. Oke. Provinsi. Jadi calon jamaah haji itu sudah berada di asrama haji berapa hari sebelumnya tuh Pak? 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan betul, ya. Oke. Jadi begini. Pertama datang yang bersangkutan atau calon jemaah haji itu langsung disambut oleh PPIH setempat. PPIH setempat betul. Setelah itu dikumpulkan di aula. Setelah itu semua paspor dikumpulkan dan diberikan ke kantor imigrasi. Setelah itu kita melakukan penyekenan, termasuk pengecapan, dan setelah itu dikembalikan lagi ke PPIH dan diserahkan ke calon jemaah haji. Itu seluruh paspor dengan jumlah 3.500 atau bertahap Pak? Bertahap. Masing-masing. Okay. Misalnya sekarang ya, yang kloter pertama kemarin itu dari Subang sebanyak 440 calon jemaah haji dengan calon jemaah haji 432 dan petugas haji 8. Jadi totalnya 440 calon jemaah haji. Yang sudah berangkat kemarin? Yang kloter pertama itu. Kloter pertama iya, dari Kabupaten Subang. Jadi untuk melakukan pengecekannya per kloter ya Pak ya dari imigrasi. Oke. Jadi setelah ekstrai terakhir kan, karena ekstrai untuk barang-barang yang besar tidak bisa dilakukan di embarkasi Indramayu, sehingga hanya yang dibawa di kabin itulah yang diperiksa terakhir di Indramayu. Oke. Dan setelah itu calon jemaah haji langsung berangkat menuju bis yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah
Kementerian Agama ya Kementerian dalam Agama. provinsi itu. Dan setelah itu kita cek satu persatu sehingga semua calon jemaah haji yang masuk ke bis itu telah steril. Dan kita melakukan penyegelan agar tidak turun di tengah jalan seperti itu. Oke, jadi memang itu akhirnya imigrasi turun langsung ya Pak ya. Betul. Berarti dari awal pemberangkatan dari asrama haji sudah mengikuti ya Pak ya imigrasi itu ya? Betul. Dalam hal ini juga imigrasi berperan sehingga dikhawatirkan nanti mungkin ada calon jemaah yang turun atau gimana, sehingga dalam pengawalan bis itu setiap bis ada petugas imigrasi. Ada petugas imigrasi yang ikut, yang mengawal dalam satu bus itu. Luar biasa sekali ya. Ini perannya memang terjun langsung ya Pak ya. Oke. Memang ada Pak ceritanya gitu bahwa ada calon jemaah haji yang turun atau memang tidak langsung tidak sampai ke bandara? Sebenarnya kalau cerita sih belum ada, namun dikhawatirkan. Dikhawatirkan ada yang turun atau menggantikan calon jemaah haji itu, sehingga kan nanti yang terkena dampaknya bukan hanya imigrasi tapi semuanya. Tapi semuanya ya Pak ya, stakeholder juga terkena dampak ya. Akhirnya imigrasi turun tangan, setiap bus itu hadir dari imigrasinya untuk bisa memeriksa langsung satu orangnya. Oke, Pak Rudi, ini luar biasa sekali ya step-stepnya ya. Jadi tadi 2 bulan sebelumnya sudah melakukan koordinasi, rapat-rapat gitu kan dengan beberapa stakeholder untuk memastikan bahwa pemberangkatannya itu aman ya tadi ya. Paspor juga ya sudah diperiksa kembali gitu. Walaupun pada saat pembuatan sudah diperiksa tapi tetap harus diperiksa kembali ya Pak ya untuk jamaah haji. Ini dikhawatirkan kenapa imigrasi mengawal sampai ke bandara itu ya. Betul. Sampai di bandara pun nanti imigrasi juga yang melepaskan segel. Sehingga diperbolehkan turun dan langsung menuju ke pesawat. Jadi tidak lagi menunggu di bandara, langsung menuju ke pesawat, naik pesawat gitu. Jadi dari pemberangkatan di asrama haji Indramayu dilepas, ada juga orang imigrasi yang ikut juga di busnya sampai dengan bandara pun sudah disiapkan ya. Petugas-petugas imigrasi yang nantinya untuk tadi membuka segel, memastikan bahwa ini sudah aman ya Pak ya, sudah bisa berangkat ya. Berarti orang imigrasi harus ikut serta membersamai calon jamaah haji sampai dengan dilepas naik ke pesawat ya. Oke, Pak Rudi, kita jeda dulu Pak Rudi. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Kantor Imigrasi TPI 1 Cirebon. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Pak Rudi Nasrullah ya Pak ya. Tadi Pak Rudi sudah panjang lebar nih menjelaskan peran imigrasi dari asrama haji Indramayu menuju ke Bandara Kertajati ya. Nah Pak Rudi, menurut info sendiri pada tahun ini ya, katanya mau ada penambahan ya untuk kuotanya. Itu bisa dijelaskan Pak Rudi? Bukan penambahan kuota, tapi memang pada tahun 2023 kita mendapatkan calon jemaah haji dari 5 kabupaten Ciayu Majakuning plus Sumedang dan Subang. Sementara jumlahnya sekitar 9.500 calon jemaah haji. Pada tahun 2024 ini kita mendapat calon jemaah haji sebesar 13.050 calon jemaah haji dengan beberapa tambahan 2 kabupaten. Yaitu Ciayu Majakuning plus Subang, Sumedang yang 2023. Nah sekarang ditambah lagi Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Bandung. Kota Bandung dan jadi sisanya itu adalah kuota untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya Pak ya? Sebagian iya, Kabupaten Bandung. Jadi memang ada peningkatan karena memang penambahan kabupaten tadi ya. Oke. Tapi untuk kota kabupaten yang sudah ada tahun 2003 tidak ada penambahan? Tidak ada, tetap segitu ya Pak ya? Cuman mungkin perbedaannya kalau yang tahun 2023 kita menggunakan Boeing 737 dengan kapasitas 370 orang dan sekarang pakai Boeing 747 dengan kapasitas 450 orang. Oke, jadi yang membedakan itu gitu. Ya lebih besar lagi sehingga ya. Walaupun penambahannya ada sekitar 5.000, namun kloternya hanya bertambah 3 kloter saja karena setiap kloternya 440 calon jemaah haji. Karena tadi ya perubahan dari pesawatnya sendiri ya Pak ya, yang memang kapasitasnya lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Oke, pemirsa, kalau kita melihat tadi data yang diinformasikan Pak Rudi bahwasanya di Bandara Kertajati sudah ada peningkatan dari tahun 2003 ke 2024 ya Pak ya. Itu ada peningkatan kurang lebih
4.000. 4.000 itu dari sebagian 2 kabupaten antara Bandung dengan Kabupaten Bandung ya Pak ya. Oke. Kalau dari kabupaten yang lainnya tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, tetap ada. Tadi bisa diulang Pak, kabupaten mana saja yang bisa melewati Bandara Kertajati Pak? Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. Untuk khusus wilayah 3 wilayah 3 Cirebon, betul. Ya. Ditambah Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan sebagian Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Iya. Untuk sampai dengan saat ini sudah berapa kloter yang sudah diberangkatkan Pak? Sekitar kloter 9 sekarang itu. 9 kloter ya, oke. Betul. Total semuanya ada berapa kloter Pak untuk tahun ini? 30 kloter. 30 kloter masih terasa banyak ya Pak ya untuk Iya, kloter. masih. Oke. Dan ini imigrasi masih terus bekerja nih Pak sampai dengan selesai. Setiap saat iya. bekerja. Bahkan kita malam sudah standby di di sana Haji, ya. betul. Karena memang di sana juga di BIJB ada juga kantor imigrasi perwakilannya Pak ya. Betul, ya. Oke. Tugasnya masih sama seperti awal Pak. Ya, sama. Memonitoring lalu juga. Betul. Oke ya. Oke. Nah, selain itu nih Pak nih, berarti sudah banyak anggota imigrasi yang turun dari Kertajati dari asrama haji sampai dengan Kertajati ya Pak ya. Kita menurunkan personil sekitar yang untuk ke asrama haji sekitar 12 orang. 12 orang ya. Sementara yang standby di bandara? Di bandara itu kalau misalnya tidak ada pesawat reguler, kita standby 2 orang. 2 orang, Iya. oke. Tapi kalau misalnya lagi ada pesawat reguler, berarti ada tambahan sekitar 6 orang. 6 orang ya. Jadi memang sudah disiapkan ya personil imigrasi untuk terus memantau ya. Betul, sampai dengan 30 kloter ya Pak ya. Betul, ya. Perkiraan untuk 30 kloter sampai dengan bulan apa Pak? Bulan Juni perkiraan sampai tanggal 7. 7 Ya, Juni, 7 Juni. Sampai dengan 30 ya. Iya. 30 kloter selesai ya Pak ya. Iya, betul. Oke ya. Oke, mungkin ini ya tadi ya ada sekarang masih 9 kloter menuju 30 kloter ya Pak Betul, ya. ya. Dan setiap harinya ada perjalanan Pak. Setiap hari ada perjalanan, bahkan ada yang satu hari itu 2 penerbangan. 2 penerbangan. Betul, yaitu Oke. pada tanggal 24 dan tanggal 28 itu ada 2 penerbangan, yaitu kloter 2728 kalau nggak salah. Iya. Itu ada satu hari 2 penerbangan 2 ya. penerbangan, Artinya imigrasi juga nanti diturunkan orang-orang khusus lagi ya nih ya. Diturunkan berapa personil tuh Pak kira-kira untuk Harus double, melakukan? Harus double ya, 2 kali penerbangan waktunya ya. sangat berdekatan. Oh, gitu. oke. Iya. Oke, jadi memang karena tugasnya beda-beda ya Pak ya, antara yang di asrama haji, yang di bus juga yang di Betul, iya. embarkasi, yang di bandara sendiri ya. Oke, tadi luar biasa ya kalau saat ini kita sudah memberangkatkan 9 kloter menuju ke 30 kloter ya Pak Rudi ya. Oke. Nah ini Pak Rudi, kita bicara peran imigrasi lagi-lagi ya. Mungkin ada prosedur keberangkatannya seperti apa nih Pak Rudi ya? Bisa dijelaskan untuk sampai dengan BIJB nih Pak Rudi? Kalau kita memang udah ada, memang kemarin diperintahkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi bahwa seluruh calon jemaah haji harus diberangkatkan melalui embarkasi. Oke. Awalnya kita masih ragu karena kesiapan embarkasi Indramayu ini kelihatannya kurang siap. Namun atas dorongan-dorongan rapat yang telah ini akhirnya siap dan diberangkatkan dari embarkasi. Sementara untuk prosedurnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu calon jemaah haji masuk sehari sebelum. Sebelumnya. Setelah itu setelah kita mengecekan, scan segala rupa, setelah itu diserahkan kembali ke PPIH, dan setelah itu diperiksa untuk kabinnya, dia melalui X-ray dari AP2 yang dibawa oleh AP2 ke asrama. Setelah itu menuju bis, dan kita mengecek ulang lagi di bus, dan akhirnya turun ke bandara. Sampai di bandara kita cek ulang, langsung naik pesawat. Oke, jadi ketika sudah di bandara sudah dipastikan semuanya sudah clear ya Pak ya, Betul, sudah kalaupun persyaratan juga permasalahan-permasalahan sudah tidak ada, dipastikan sudah aman. Betul, ya. Dan imigrasi sendiri tadi yang membuka segel ya Pak ya. Oke. Adapun kalau misalnya ada permasalahan, kita udah terdeteksi dari awal, karena kemungkinan besar kan kalau misalnya ada permasalahan tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat, oke. Biasanya mungkin dari kesehatan dan lain sebagainya Pak ya, oke. Jadi memang sudah dari awal dari asrama haji sudah benar-benar diperiksa, di screening secara seluruhnya ya Pak ya. Oke. Nah berarti kalau sekarang kita bicara 9 kloter yang sudah berangkat, sisanya tinggal kurang lebih 21 lagi. Itu masih ada sudah ada di asrama haji Indramayu atau mereka masih di daerah masing-masing Pak? Masih di daerah masing-masing. Masih di daerah masing-masing. Jadi begini Mbak Desi ya, setiap yang akan berangkat itu 1 hari kan seperti saya bilang tadi, 1 hari sebelum masuk keberangkatan sudah masuk ke asrama haji. Jadi mereka menunggu di KBIH masing-masing kan, oke. Jadi lebih kondusif seperti itu ya Pak Yudri ya, oke. Nah biasanya kalau satu kota tuh jumlahnya berapa orang Pak Haji? Apa seperti yang kemarin, kisaran 400 orang? Rata-rata itu 132 untuk 432 untuk calon jemaah haji, dan 8 orang petugas haji,
biasanya kru juga sekitar 19 sampai 20 orang krunya aja. Krunya ya. Betul, jadi untuk calon jamaah hajinya 400. 440. Jadi masih ada beberapa tadi ya pembimbingnya ya, lalu juga krunya. Cuman kalau nggak salah kemarin ada di kloter 3 itu ada mungkin meninggal atau sakit, yang satu meninggal, yang satu sakit, jadi jumlahnya 439. Oke. Jadi kalau ada seperti tadi ya ada sakit atau meninggal dunia tidak ditambahkan lagi ya? Tidak. Tidak ya, Ya, dicukupkan di situ karena memang mungkin sudah karena waktunya udah mepet. Udah mepet juga ya. Oke. Mungkin kalau misalnya masih panjang mungkin bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan ya. Oke ya. Masih ada ya permasalahan di detik-detik keberangkatan juga masih ada seperti itu ya Pak Rudi ya. Oke. Baik Pak Rudi, kita jeda dulu ya Pak Rudi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami bersama dengan Pak Rudi Nasrullah selaku PLT Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1I TPI Cirebon. Pak Rudi, tadi kita sudah panjang lebar berbincang juga terkait dengan peran imigrasi ya Pak ya. Jadi memang saya pikir tadinya imigrasi hanya berperan di awal ketika pengurusan paspor saja, tapi ternyata terjun langsung ya Pak ya. Sampai dengan akhir, itu luar biasa sekali pemirsa ya. Biar pemirsa tahu juga nih bahwasanya peran imigrasi memang besar ya Pak ya, dan penting gitu ya. Oke, Pak Rudi, kalau kita tadi bicara ada penambahan kuota keberangkatannya karena tadi ada penambahan wilayah Kabupaten dan Kota Bandung sebagian ya Pak ya. Oke, pesawat yang digunakan ini apa nih Pak pesawatnya Pak? Kita kebetulan Kemenag mencarter lah ya. Oke, mencarter pesawat betul. Saudi Air dengan kapasitas sekitar 450 orang. 450 orang betul, ya. Oke, iya. Jadi memang udah dicarter oleh Kemenag yaitu mungkin nanti dari keberangkatan sampai kepulangan pakai Saudi Arabia. Saudi Arabia luar biasa. Nah, ini kalau pesawatnya Saudi Arabia nih direct atau ada transit dulu atau direct Jeddah? Kebetulan karena ini pesawat besar, jadi dari Kertajati langsung ke Jeddah. Langsung ke Jeddah pemirsa ya. Oke, jadi tidak ada transit lagi ya. Tidak transit lagi. Jadi langsung. Kalau tahun lalu kita masih ada transit. Masih transit. Sekarang udah langsung gitu. Udah langsung ya. Perbaikan ya Pak ya. Calon jemaah haji mudah-mudahan tidak terlalu capek di perjalanannya. Betul. Oke, jadi saat ini Kemenag bersama dengan imigrasi juga terjun langsung ya Pak ya, lalu juga memberikan pesawat yang luar biasa besar sehingga tidak ada transit lagi ya. Jadi direct langsung ke Jeddah ya, tidak ada transit. Oke, Pak Rudi mungkin terakhir kepada pemirsa ada pesan dan harapannya untuk calon jamaah haji yang mungkin belum berangkat dan menonton tayangan ini Pak, silakan disampaikan Pak. Untuk para calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, cuman dari imigrasi kami siap membantu 24 jam untuk keberangkatan calon jemaah haji, baik di embarkasi Cirebon, embarkasi Indramayu maupun di Kertajati. Dan kami berpesan kepada calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan karena perjalanan sangat jauh dan di sana memerlukan tenaga yang sangat-sangat fit, sehingga saya berharap para jemaah haji selamat sampai ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan bertemu lagi dengan keluarga. Amin. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Pesannya luar biasa ya Pak ya. Jadi memang kita butuh ekstra energi untuk bisa ke Tanah Suci karena banyak sekali nanti yang dikerjakan di sana ya Pak ya. Mudah-mudahan kembali dengan selamat dan menyandang haji yang mabrur tadi ya. Oke. Pak Rudi, mungkin harapan ke depan untuk tahun 2025 gimana nih Pak dari imigrasi, apakah sudah memiliki rencana terobosan baru sehingga ada perbaikan-perbaikan seperti apa Pak? Harapan dari imigrasi mungkin untuk perbaikan asrama haji di Indramayu ini kebetulan ya, karena sekarang ini masih proses perbaikan dan mudah-mudahan di tahun 2025 nanti bertambah jemaahnya dan asrama hajinya sudah dapat berfungsi dengan normal. Dengan normal ya, mudah-mudahan 2025 jamaahnya bertambah, asrama hajinya pun pelayanannya dan juga fasilitasnya normal ya, sudah kembali ya. Oke, harapan kita semua ya Pak ya, pastinya harapan warga wilayah 3 Cirebon dan juga tadi mungkin ada beberapa wilayah yang masuk ke embarkasi Bandara Kertajati tadi ya Pak ya. Oke, pemirsa, itulah tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Rudi Nasrullah terkait peran imigrasi dalam embarkasi keberangkatan jamaah haji tahun 2024. Tadi pemirsa sudah menyaksikan sendiri bagaimana peran imigrasi dari 2 bulan sebelumnya sampai dengan
ada di bandara ya Pak ya. Betul. Oke, begitu membersamai calon jamaah haji. Oke, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Rudi, jamaah haji, calon jamaah haji bisa kembali ke tanah air Dengan sehat, selamat, ya. dengan selamat, sehat selalu, berkumpul kembali bersama keluarga ya, dan menjadi haji yang mabrur. Amin, Oke. amin, amin. Terima kasih pemirsa, akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.